Yo guys, apa kabar? So, hari ini kita akan melakukan konfigurasi PPOE dan voucher untuk fiber to home. Nah, pertama kita download dulu Mihmon-nya. Kita buka Mihmon versi 3. Lalu kita turun ke bawah, lalu kita download. Dan kita download yang web servernya ya. Nah, ini kita refresh dulu ini. Ini baru kita download. Nah, udah ya ke download. Nah, kita buka untuk konfirmasi. Lihat, oke, ada. Siap. Nah, sekarang kita buka Winbox-nya yang ada di Switch. Saya hapuskan dulu tab-tabnya agar bersih. Setelah bersih, kita masukkan passwordnya yang baru ya. Nah, habis itu konfirmasi passwordnya dan save. Lalu kita masuk ke interface. Lalu kita masuk ke port Ether 1 untuk menghubungkannya ke router internet. Lalu ganti dulu name-nya agar tidak lupa. Terus satu internet. Oke. Di situ kita masuk ke Ether 2 untuk menghubungkan portnya ke MGMT ke OLT. Copy aja untuk masukkan lagi ke Ether 3 yang akan di bridge bersama MGMT Ether 2 untuk isi konfigurasi. Lalu nanti Ether 4 untuk bridge hotspot dan PPOE bersama Ether 5 dan WLAN. Ether 4 hotspot dan PPOE. Kita copy aja. Lalu tulis lagi Ether 5. Sekarang kita akan buat bridge-nya. Bridge 1 untuk MGMT. Lalu kita buat lagi untuk bridge 2, hotspot dan PPPoE. Kita tambahkan juga port-portnya untuk Ether 2 di bridge 1 MGMT. Lalu kita copy untuk Ether 3 di bridge MGMT juga. Di sini saya agak typo, harusnya di copy dulu, jadi kita skip aja karena ini typo, jadi kita keluar dari Windows-nya. Masuk lagi. Iya. Nah, kita masukkan Ether 5 enggak, WLAN 1 di bridge 2. Kita copy dulu lagi. Ether 3 Ether 4. Ether 4 sudah masuk. Dan Ether 5 di bridge 2. Copy lagi untuk Ether 3 yang belum dimasukkan ke bridge 1. Apply. Ini saya nggak berurutan ya, jadi kalian bisa mengurutannya. Setelah disambungin popotnya, jadinya keluar dan masuk lagi secara otomatis. Nah, dan lalu ya tidak berurutan. Lalu kita akan masuk ke IP address untuk buat bridge 1 untuk MGMT.
dua IP address-nya yang ingin ditentukan. Lalu kita interface habis 1. Jadi kita buat lagi, mencari copy, masukkan IP address-nya yang sedikit berbeda. Tadi yang pertama 10, yang kedua 20. Untuk di bridge 2 ya interface-nya. Lalu sekarang kita akan masukkan new DHCP client-nya. Oke, sudah. Oke. Nah, kita buat firewall-nya di NAT ya. Kita ubah dulu out interface-nya. Maksudnya out interface ini ya. Dan action-nya masquerade. Oke. Kita coba ping new terminal. Kita ping ke Google ya. 888. Oke, masuk, statusnya diterima. Kita pencet Ctrl dan C untuk memperhatikannya. Nah, kita masuk ke DHCP server. Untuk setup, ini kita tentukan addressnya mau berapa sampai ke berapa. Saya buat dari 11 ke 20 orang. Kita next saja lagi. Nah, sudah. Kita buat lagi untuk di bridge 2. Next. Nah, kita buat lagi untuk berapa yang mau dikeluarkan. Soalnya saya buat dari oke, berapa ya? 11 untuk 40. Kita next. Kita masuk lagi ke interface. Untuk masuk ke WLAN-nya wireless. Kita ubah dulu modenya jadi upbridge dan bandnya menjadi BGN Neo ya terbaru. Dan masukkan SSID-nya untuk nama mikrotik yang kamu inginkan untuk dibagi di voucher. Oke, sudah, kita play aja. Oke. Lalu kita masuk ke hotspotnya untuk setup. Kita masuk ke hotspotnya bridge 2 ya. Next. Nah, DNS servernya dikasih nama ya. Soalnya ini saya untuk bisa ping 888. Oh ya, maksudnya untuk namanya ini. Soalnya nama saya Airi hotspot, jangan pakai spasi. Pakai strip untuk menggabungkannya. Lalu .local. Terus pakai titik ya. Lalu kita next. Bentar, ini valid.
di server profile, tambahkan yang baru. Kita pakai yang di hotspot 1, kita ubah agar dihapus cookie-nya, tambahkan HTTP-nya dan cookie, lalu di general nggak ada, oke aja. Lalu kita di IP, masuk IP dan DNS setting, kita centang allow remote request-nya. Kita masuk ke sistem dan user list. Kita buat di grup. Kita perbesar dulu agar kelihatan tulisannya ya. Oh ya, untuk namanya kita masukkan Micmon. Contohnya kita centang untuk lokal, right, din, dan API. Dari Micmonnya nggak ada, jadi ini kita buat lagi karena tadi yang di grup sudah buat. Masukkan yang Micmonnya, yang passwordnya dibuat. Kita apply, oke. Kita sekarang keluar untuk masuk ke aplikasi Micmonnya ya. Diekstrak dulu. Ekstrak all, kita tunggu. Nah, sudah diekstrak, kita buka. Start dulu. Lalu kita open ya. Dulu new PPPoE service-nya. Misalnya internet bulanan rumah di bridge 2. Kita buat lagi profilnya. Misalnya kita masukkan paket internet harian ya, bulanan. Yang 10 Mbps cukup ya. Masukkan untuk new IP poolnya, selalu layanan internet rumah. Nggak pakai adresnya 172.168.10.
ke 10.20. Masukkan local addressnya yang tadi sudah kita buat, 10.11 sampai yang 10.20 tadi. Dan untuk remote addressnya layanan internet rumah. Kita masukkan rate limitnya 10 Mbps. 10 M sampai 10 M. Pakai slash. Kita apply. Kita buat lagi untuk PPP yang 2. Cek lagi. Untuk yang di PPP yang kedua ini kita masukkan 5 Mbps ya. Kita tuliskan 5M/5M. Masukkan namanya, contohnya paket internet bulanan 5 Mbps. Kita apply. Sudah ya. Lagi kita masukkan limitnya ya, contohnya 8 Mbps. Nah, kita masukkan nama Mbps ini, contohnya paket internet bulanan 8 Mbps. Oke, dan oke. Semua, lalu kita masuk ke secretnya. Setelah rumah untuk di rumah bagus. Nah, passwordnya kita tentukan bebas apa aja ya. Lalu servisnya di PPP YOI. Kita apply. Kita buat lagi. Profilnya belum dimasukkan. Oke. Nah, tadi paket internet bulanan 5 Mbps. Nah, kita copy untuk di rumah siapa ya? Kita coba di rumah Alek. Passwordnya aku samain aja. Nah, tadi di rumah bagus 5 Mbps, di rumah Alek 10 Mbps ya. Yang kita apply. Ya, oke.
sudah jadi 2 untuk di rumah bagus dan di rumah Alek. Nah, sekarang kita masuk aja ke Mihmonnya. Kita masukkan Mihmon dan passwordnya 1234. Nah, sudah masuk ya. Lalu kita tambahkan saja router agar tersambung dengan mikrotik. Nama routernya, sessionnya Airy Hotspot. Lalu masukkan IP mikrotiknya, lalu isi username-nya Mihmon dan passwordnya yang sebelumnya dibuat di sistem user Mihmon ya. Kita masukkan juga hotspot name-nya, itu disamakan ya dengan DNS name yang sudah diatur di hotspot. Nah ini kita masukkan. Nah, maksud saya yang ini airyhotspot.local. Lalu kita save dan kita coba ping. Oke, tersambung ping. Oke, lalu kita konekkan dan kita akan membuat paket yang berbeda. Misalnya tambahkan paket lain dengan speed yang berbeda. Misalnya untuk namanya paket internet 1 hari 3 Mbps. Dan kita refresh dulu hotspotnya di pool ya, di IP pool. Kita buat namanya to pool hotspot. Nah, itu IP poolnya. Nah, ini kita refresh. Ya, hilang. Masukkan lagi deh namanya paket internet 1 hari 3 Mbps. Ini validitasnya bebas ya, bisa 5 hari, 1 hari, 10 hari, atau 14 hari. Nah, address poolnya kita masukkan di full hotspot yang tadi kita buat. Ini limitnya yang 3 Mbps, kita tulis 3M/3M. Kita expert modenya dibuat mudah aja, remove dan record. Lalu validity-nya ya 1 hari sesuai dengan namanya dan price harganya 5.000. Lumayan murah ya. Yang kita simpan. Yang kita buat lagi yang baru untuk yang 5 Mbps. Harganya pasti lebih mahal. Paket internet harian. Kita buat 1 hari 5 Mbps. Address poolnya full hotspot, rate limitnya 5 Mbps. Kita masukkan juga
expired modenya. Validity 1 hari. Price harganya 5.000 aja deh. Yang kita simpan. Nah, udah jadi ya di user profile ini. Kita bisa generate untuk buat jadi banyak. Misalnya kita buat 5. Jadi 5 voucher untuk 5 orang ya. Server di hotspot 1, username-nya dijadiin sama dengan passwordnya. Namanya 3, yang nama panjangnya tadi. Di situ profilnya yang untuk internet 3 Mbps. Tadi karakternya random 1 2 3 4. Itu dari Airin, ntar ada ditambahin 1 2 3 4 nya. Nah, time limitnya 1 day. Nah, kita buat lagi untuk yang 5 orang lagi. Hotspot 1, username-nya sama dengan password. Kita buat 3, namanya prefixnya dari Airi, karakternya random ya, 1 2 3 4. Profilnya paket internet harian 5 Mbps. Nah, time limitnya 1 hari. Oke, sudah cukup. Nah, sudah jadi semuanya ya. Bisa kita print, bisa juga kita kasih keysnya. Ya, kita hanya bisa kasih lihat salah satu dulu ini. Nah, ini contohnya kalau mau di print. Dan ini juga untuk QR kodenya. Untuk semuanya juga sama seperti ini. Passwordnya juga berbeda, ada Airi 823 dan semuanya. Cukup sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.